Selamat pagi anak-anak yang Ibu banggakan. Salam sehat mulia selalu ya. Tetap komit dengan protokol kesehatan, selalu jaga jarak, selalu mencuci tangan, dan menggunakan masker dimanapun anak-anak berada. Hari ini kembali anak-anak belajar dari rumah ya. Kita belajar tematik. Fokus pada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Dengan materi pelajaran, pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Baik anak-anak, pada pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara, khususnya negara-negara yang bergabung ke dalam organisasi ASEAN. Ya. Pada hari ini, kita lebih jauh akan membahas tentang pemanfaatan kondisi geografis negara-negara tersebut. Anak-anak, Tuhan Yang Maha Esa memberikan anugerah alam yang beragam di setiap negara. Semua itu tentu tidak sia-sia. Keragaman kondisi alam tersebut mengandung banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Tentu saja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan penduduknya. Baik anak-anak, mari kita bahas pemanfaatan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara satu per satu. Kita mulai dengan negara-negara di Asia Tenggara yang berada di wilayah semenanjung. Yang pertama adalah negara Thailand. Anak-anak, negara Thailand dialiri sungai Chao Phraya. Nah, daerah sungai Chao Phraya ini dimanfaatkan oleh penduduk sekitarnya untuk usaha pertanian, khususnya bercocok tanam pohon padi. Nah, untuk anak-anak ketahui bahwasanya negara Thailand adalah negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Maka, negara Thailand ini dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Ya, Thailand dikenal sebagai negara lumbung padi di Asia Tenggara. Baik, di negara Thailand juga ada semenanjung Thailand. Nah, daerah di sekitar semenanjung Thailand ini dimanfaatkan untuk usaha pertambangan. Nah, usaha pertambangan di sana menghasilkan timah, timbel, seng, dan mangan. Negara Thailand juga dilalui atau dilewati oleh Sungai Mekong. Untuk anak-anak ketahui bahwasanya Sungai Mekong ini melewati beberapa negara yang ada di wilayah semenanjung. Misalnya Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Nah, kelima negara yang berada di semenanjung ini semuanya dialiri oleh Sungai Mekong. Nah, di daerah Sungai Mekong ini dimanfaatkan oleh penduduk sekitarnya untuk usaha penangkapan ikan, khususnya ikan air tawar. Selain di Sungai Mekong, di Teluk Siam juga dimanfaatkan untuk usaha penangkapan ikan air tawar oleh penduduknya. Baik, kita melangkah ke negara Myanmar. Nah, di Myanmar ada lembah Sungai Sitang. Nah, di sekitar lembah ini penduduknya menjadikannya sebagai usaha perkebunan, khususnya tembakau. Ya. Kemudian ada dataran tinggi. Namanya platosan. Jadi plato itu adalah dataran tinggi. Nah, di daerah sekitar platosan ini dimanfaatkan oleh penduduk sekitarnya untuk usaha perkebunan teh. Ya. Kemudian ada Pantai Arakanyoma. Di sekitar daerah pantai ini dimanfaatkan oleh penduduknya untuk usaha pertanian, khususnya sayur-sayuran. Ya.
Kemudian di Myanmar juga ada pegunungan yang namanya Tenasserim. Nah, daerah di sekitar pegunungan ini dijadikan sebagai usaha pertambangan, yaitu timah, ya. Kemudian kita melangkah ke negara Laos. Nah, di Laos juga terdapat dataran rendah, Nak. Namanya adalah dataran rendah Vientiane, ya. Nah, dataran rendah Vientiane ini dijadikan sebagai usaha pertanian oleh penduduknya. Mereka menanam padi, jagung, dan tembakau. Seperti yang Ibu katakan tadi di awal, bahwasanya Laos pun juga dilewati oleh Sungai Mekong. Nah, daerah yang dilewati oleh Sungai Mekong di Laos ini dimanfaatkan oleh penduduknya sebagai sumber perikanan air tawar. Nah, hasil perikanan air tawar yang terkenal di sana adalah ikan karper dan ikan perch. Baik, kita lanjut ke negara Vietnam. Nah, dataran rendah di negara Vietnam ini dijadikan sebagai usaha pertanian oleh penduduknya. Mereka bercocok tanam, menanam buah-buahan, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Nah, di Vietnam juga terdapat sebuah delta. Apa itu delta, Nana? Delta adalah tanah endapan di sekitar muara sungai. Nah, jadi di Sungai Mekong yang melewati negara Vietnam ini terdapat sebuah delta endapan tanah yang cukup subur, ya, sangat subur malahan. Nah, delta yang subur ini dijadikan sebagai usaha pertanian padi oleh penduduknya. Selain di daerah delta Sungai Mekong, pertanian padi juga diusahakan di lembah Sungai Merah, ya. Berikutnya anak-anak, negara Vietnam juga banyak hutan lebatnya. Nah, dari hutannya ini dapat dihasilkan kayu jati dan rotan. Nah, kayu jati dan rotan ini dijadikan untuk industri mebel seperti meja, kursi, ya, lemari, dan dipan. Selain itu, kayu jati dan rotan ini juga dimanfaatkan untuk usaha kerajinan tangan oleh penduduknya. Berikutnya, ada kota Ho Chi Minh. Nah, ini adalah kota terbesar di Vietnam. Nah, di kota ini penduduknya mengupayakan usaha perindustrian. Nah, perindustrian di kota Ho Chi Minh ini adalah industri mengolah makanan. Kemudian ada industri penggilingan padi, juga ada industri tekstil. Baik, kita melangkah ke negara Kamboja. Nah, di Kamboja ini ada sebuah danau. Ya, apa itu danau? Genangan air besar yang dikelilingi oleh daratan. Nah, danau yang terkenal di sana adalah Danau Tonle Sap. Nah, daerah sekitar Danau Tonle Sap ini dimanfaatkan oleh penduduknya untuk usaha perikanan, khususnya air tawar, ya. Berikutnya, Kamboja juga dilewati oleh Sungai Mekong. Nah, daerah di sekitar Sungai Mekong ini cukup subur anak-anak. Tidak heran jika penduduk di sekitarnya ini menjadikan daerah di sekitar Sungai Mekong ini untuk usaha pertanian. Mereka menanam padi, umbi-umbian, dan jagung. Baik, kita lanjutkan pemanfaatan kondisi geografis di negara-negara yang berada di wilayah kepulauan. Oke, kita beranjak ke negara Indonesia. Anak-anak, Indonesia adalah negara paling luas di Asia Tenggara ini. Tidak heranlah kalau kenampakan alam Indonesia sangat beragam. Ada dataran rendah, dataran tinggi, hutan lebat, ada perairan air tawar maupun perairan berupa lautan, ya, ada pantai, ya, ada bukit dan sebagainya. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu dataran rendah. Nah, dataran rendah yang ada di hampir seluruh wilayah Indonesia ini dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia sebagai usaha pertanian. Nah, umumnya penduduk Indonesia bercocok tanam padi dan sayur-sayuran. Nah, kemudian selain dimanfaatkan untuk usaha pertanian,
Dataran rendah juga dimanfaatkan untuk usaha perkebunan. Ada kebun karet, kopi, coklat, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Sebagian besar wilayah Indonesia juga berupa hutan lebat, anak-anak. Nah, dari hutan itu, Indonesia bisa mendapatkan sumber daya alam berupa kayu jati dan rotan. Sama dengan negara lainnya, kayu jati dan rotan ini dimanfaatkan untuk usaha mebel, ya, dan kerajinan tangan. Berikutnya ada perairan, baik itu perairan berupa lautan maupun sungai, danau, dan lain-lain. Nah, dari perairan ini, penduduk Indonesia bisa mengupayakan usaha perikanan. Ya, banyak sekali sumber daya ikan yang kita dapatkan dari lautan yang ada di Indonesia. Kemudian dari lautan juga kita bisa memanfaatkan rumput laut. Ya, jadi lautan kita itu menghasilkan juga rumput laut. Nah, oleh penduduk Indonesia, rumput laut ini dimanfaatkan untuk bahan makanan, ya, untuk obat-obatan, bahkan untuk bahan baku kecantikan, ya. Selain itu, perairan berupa lautan Indonesia juga dijadikan sebagai usaha pembuatan garam atau tambak garam, ya. Kemudian, hampir seluruh wilayah Indonesia itu berupa pantai, anak-anak. Pantai Indonesia terkenal dengan keindahannya. Nah, indahnya pantai Indonesia ini dijadikan objek wisata, ya, objek pariwisata oleh penduduk Indonesia. Dari kegiatan pariwisata ini, banyak kegiatan yang dapat kalian nikmati di sana. Ada diving atau menyelam, ada selancar, ya, berenang, dan kita dapat menikmati keindahan alam bawah laut di sekitar pantai Indonesia. Yang terakhir, ya, hampir di seluruh wilayah Indonesia itu bisa menghasilkan barang tambang, ya, barang tambang yang dihasilkan dari wilayah Indonesia ada batu bara, gas alam, minyak bumi, timah, emas, perak, dan lain-lain. Banyak sekali hasil tambang yang kita dapatkan dari dataran rendah maupun dataran tinggi yang ada di Indonesia. Baik, anak-anak, kita melangkah kepada negara kepulauan lainnya yaitu Malaysia. Anak-anak, di wilayah di wilayah Malaysia juga banyak terdapat hutan luas, ya. Nah, hutan luas ini yang ada di negara Malaysia itu menghasilkan kayu. Nah, kayu ini dimanfaatkan oleh penduduknya untuk bahan bangunan, juga industri mebel, bahkan juga untuk kerajinan tangan. Kemudian di Malaysia juga ada pantai barat, itu di sekitar negeri Perak dan negeri Sembilan. Nah, pantai barat ini dimanfaatkan oleh penduduk sekitarnya untuk usaha pertambangan. Hasil tambang yang terkenal di sana adalah timah dan batu kapur. Kemudian dataran rendah yang ada di Malaysia itu dimanfaatkan oleh penduduk sekitarnya untuk perkebunan karet. Untuk anak-anak ketahui bahwa negara Malaysia ini adalah negara penghasil karet terbesar di dunia. Ya, melangkah kita ke negara Singapura. Nah, anak-anak, negara Singapura adalah negara yang paling kecil. Ya, paling kecil di antara negara-negara Asia Tenggara. Sehingga tidak heran kalau sumber daya alamnya sangat kurang. Namun, pemerintah negara Singapura dan penduduknya menjadikan Singapura sebagai pusat industri perdagangan, dan pusat pariwisata. Nah, dari industri perdagangan dan pariwisata inilah mereka mendapatkan devisa negara yang sangat besar. Tidak heran jika Singapura ini menjadi negara yang termaju di Asia Tenggara. Ya. Kemudian wilayah negara Indonesia yang tidak luas ini tetap bisa dimanfaatkan oleh penduduknya dengan usaha pertanian. Namun, usaha pertanian ini tidak menggunakan media tanah, tapi lebih menggunakan teknik hidroponik atau media tanpa tanah, ya. Kemudian, sebagian kecil penduduknya juga mengusahakan peternakan unggas di sana. Apa itu unggas? Ya, hewan yang bersayap, ya, dan banyak diambil hasilnya berupa daging dan telur.
unggas ini misalnya ayam, ya, kemudian bebek dan angsa. Baik, kita lanjutkan ke negara Filipina. Nah, dataran rendah yang ada di negara Filipina ini dimanfaatkan oleh penduduknya untuk lahan pertanian. Mereka bercocok tanam, menanam jagung, padi, dan tembakau. Selain itu, dataran rendahnya juga dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Mereka menanam karet dan kelapa. Nah, di wilayah Luzon. Nah, Luzon ini adalah pulau terbesar yang ada di Filipina. Nah, pulau terbesar ini dijadikan penduduknya sebagai usaha pertambangan. Nah, hasil tambang yang terbesar di sana adalah emas, ya. Berikutnya kita ke negara yang terakhir, yaitu negara Brunei Darussalam. Perairan yang ada di negara Brunei Darussalam ini dimanfaatkan oleh penduduknya untuk usaha pertambangan minyak bumi dan gas alam. Nah, untuk anak-anak ketahui bahwa negara Brunei Darussalam ini adalah penghasil minyak terbesar keempat di Asia Tenggara, ya. Nah, tidak heran ya anak-anak jika 40% pendapatan negaranya itu berasal dari usaha pertambangan minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya, dataran rendah yang ada di Brunei Darussalam ini dimanfaatkan oleh penduduknya untuk usaha pertanian. Jadi penduduk Brunei menanam padi di sana, buah, lada, dan kelapa. Baik, anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Nah, Ibu harapkan anak-anak mendapatkan manfaatnya dan Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.